Perkenalkan, nama saya Sriana, NIM 10521030. Untuk dosen pengampu Rika Rahmadina, ME. Di sini saya akan membagikan materi tentang kebijakan ekonomi internasional. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Baiklah, sebelum kita lanjut videonya, boleh teman-teman like, komen, dan subscribe dulu ya. Baiklah, yang pertama itu kebijakan ekonomi internasional. Nah, kebijakan adalah segala sesuatu yang bertindak dalam suatu perusahaan. Jadi kebijakan ini sangat berpengaruh kepada sebuah perusahaan. Jadi kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Kenapa harus dikendalikan diatur? Karena jika tidak ada pengaturannya, nanti ekspor dan impor itu terjadi secara bebas. Agar tidak terjadinya ekspor dan impor secara bebas, maka adanya kebijakan ekonomi internasional, karena itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika kebijakannya salah, maka ekonominya akan menurun dan akan terjadi kebangkrutan kepada sebuah perusahaan. Baiklah, kita next ke berikutnya. Instrumen kebijakan ekonomi di internasional itu ada 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional pada tindakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Dari ketiga instrumen kebijakan internasional di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu kebijakan yang diterapkan sangat berpengaruh pada kemajuan suatu ekonomi. Baiklah, kita next ya. Nah, tujuan kebijakan yang pertama itu autarki, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga proteksi, yang keempat keseimbangan neraca pembayaran, yang kelima pembangunan ekonomi menunjang pembangunan. Jadi kesejahteraan, keseimbangan neraca pembayaran, proteksi, autarki, dan pembangunan ekonomi itu dapat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, apalagi kepada pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, ini yang paling penting adalah kebijakan ekspor dan impor. Jadi kebijakan ekspor itu yang diterapkan adalah diskriminasi harga. Yang kedua, pemberian premi. Yang ketiga, dumping. Yang keempat, politik dagang bebas. Dan yang kelima, larangan ekspor. Kebijakan impor ada pengenaan biaya masuk atau tarif, kuota impor, pengendalian devisa, kebijakan substitusi impor, dan devaluasi. Next, kebijakan perdagangan lainnya. Nah, tarif adalah bentuk atau jenis kebijakan perdagangan yang paling sederhana. Ada 3 kebijakan ekonomi atau perdagangan internasional lainnya, antara lain 1. Politik proteksi, 2. Politik dagang bebas, 3. Politik autarki. Perangkat kebijakan perdagangan lainnya: 1. Proyek pengadaan pemerintah, 2. Hambatan-hambatan birokrasi. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil adalah suatu kebijakan sangat berperan dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun internasional. Kebijakan berarti mengatur. Dalam skala global, perdagangan internasional tidak lepas dari kebijakan yang meliputi ekspansi pasar, baik secara ekspor maupun bagaimana kebijakan ekonomi ketika memutuskan untuk impor barang. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe.